Ya, balik lagi sama saya di sini Bayi Partes channel YouTube. Di video kali ini aku membahas ke pertanyaan komen kalian, fungsi patung dan binatang yang ada di dalam Castle War and Order itu untuk apa? Oke, kita bahas. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan subscribe dulu, like ya. Terima kasih dukungannya, dan kita balik ke intro dulu. Oke, kita balik lagi. Jadi gini teman-teman, fungsi patung dan binatang yang ada di dalam kastil itu sebenarnya adalah seperti keterampilan ya. Sebelum aku membuat video ini, aku sinkronisasikan sama teman-teman juga yang bermain game War and Order yang udah lama juga. Aku tanyakan dulu awal game ini muncul kan belum ada seperti itu ya, jadi nggak seribet sekarang. Itu masih biasa-biasa aja, mungkin hanya sedikit keterampilan yang kita dapatkan. Nah, semakin berkembangnya game ini, bahkan sampai sekarang terus up gitu ya, terus update, itu pasti akan bertambah, ada item-item baru. Jadi sekarang semakin agak ribet, apalagi kalau pemula pasti akan pusing mikirin gimana ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, seperti itulah. Ternyata semua itu ya fungsinya sebenarnya hampir sama, tapi semakin menambah permainan kita tambah asik gitu. Aku sharing ke teman-teman, tanya sih sama apa enggak jawaban sama yang tak maksud gitu kan. Nah, terus aku juga tanyakan kepada teman aku yang ada di Amerika, karena dia udah temenan lama ya, jadi dia juga pemain aktif, dia bahkan juga bermain pakai uang, jadi dia sangat lebih menguasai daripada saya sih. Juga sama jawabannya, nanti aku tampilin di sini ya, di sebelah sini. Ketika aku bertanya, nah, nanti jawabanmu, intinya jawaban kamu ini nanti akan aku buat di konten aku, seperti itu. Sama yang dia jawab itu adalah keterampilan yang intinya di patung dan di binatang itu adalah buff ya. Kalau kalian paham di game, itu adalah buff. Buff itu apa? Buff itu seperti keterampilan pasukan yang kalian miliki sesuai yang kalian up gitu loh. Paham nggak? Dalam patung dan binatang itu sama, cuma ada beberapa kelebihan masing-masing. Nah, misalkan di tentara, di patung ya, di patung itu kan untuk HP infanteri bertambah, misalkan penyerangan penyihir bertambah, kerusakan pada infanteri bertambah, misalkan seperti itu. Nah, itu yang kalian dapatkan. Semakin kalian up ya semakin bagus. Sama juga untuk di binatang, intinya sama kayak artefak lah. Kalau kalian di situ sama, cuma mereka membawa kelebihan masing-masing, tujuan masing-masing. Yang satu bisa untuk up bangunan, yang satu untuk bisa kelebihan untuk penyerangan, yang satu untuk pertahanan. Dan seperti itulah, sesuai yang kalian apa aja, kalian fokusnya kemana, dan kalian butuh yang paling butuh tuh untuk apa ya, sesuaikan aja. Semakin tinggi upnya ya semakin bagus, tapi kita susah mendapatkan itu ya. Kita mengumpulkan sedikit itu sudah bagus lah. Nah, terus tentara kalian semakin tinggi levelnya ya semakin bagus lagi. Seperti contoh, untuk penyerangan pertama kalian kirim ya, karena kalian keterampilan di patung itu udah bagus ya kan? Di binatang juga udah bagus, artefak pun juga udah bagus. Jadi setiap kalian mengirim pasukan pertama di baris pertama, itu akan mendapatkan buff sesuai yang kalian up. Dia akan membawa buff di setiap kalian mengirim pasukan pertama. Bahkan kedua juga akan membawakan keterampilan yang sama sesuai yang kalian up. Jadi buff ini bukan efek ya. Banyak teman-teman mengatakan buff itu efek. Bukan. Kalau efek itu terkesan kayak berdurasi ya. Berapa, misalkan kalau VIP itu kan berdurasi kan ya. Ada yang 1 jam, ada yang 8 jam, ada yang 1 hari, seperti itu. Nah, jadi buff ini bukan efek, dia paten selama kalian memasang buff tersebut. Misalkan yang ada di patung kalian pasang dan kalian up, yaitu yang kalian dapatkan. Sama juga yang ada di binatang, kalau kalian up yaitu yang kalian, keterampilan yang kalian dapatkan selama itu terpasang ada di binatang, seperti itu ya. Sama seperti artefak,
Jadi artefak itu yang kalian butuhkan, misalkan untuk pasukan yang kalian kirim itu bertambah, ya seperti itu. Kalau kalian pasang ya akan mendapatkan itu. Kalau kalian lepas ya hilang, seperti itu. Buff seperti itu. Beda sama efek ya. Efek itu seperti contoh efek itu yang paling enak itu kayak VIP lah. Nah VIP itu kalau kalian udah durasinya udah habis ya efeknya udah habis. Nah itu efek. Bedanya buff sama efek seperti itulah. Jadi wajib apa enggak kalau kalian bermainnya aktif untuk penyerangan, untuk bermain aktif fokus, ya bagusnya di up. Sudah ya. Ini yang di atas ini ada kayak kaca plastik gitu ya. Jadi langsung nyentrong ke studio. Kalau dia panas dia sudah. Kalau mataharinya ketutup awan gelap ini. Ini sekarang cerah banget. Lightingnya fakta. Nggak bisa dikecilin gitu kontrasnya. Oke, paham ya teman-teman di sini ya. Kalau kurang ya kita mohon maaf. Kalau membantu ya syukur alhamdulillah. Jangan lupa dukungannya, like dan subscribe-nya. Maaf kalau kepanjangan video ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar, nanti aku sharing lagi sama teman-teman. Saya sinkronkan sih pemain Indonesia sama pemain luar negeri itu pendapatnya gimana. Kalau memang garis besarnya semua menganggapnya sama ya jelas itu benar. Karena aku mencari pun panduan di game ini kalau kayak ya susah banget, susah. Enaknya itu sharing sama teman-teman yang udah bermain itu enak. Yang udah lama bermain sama teman-teman yang ada di luar negeri yang udah lama bermain juga itu lebih enak sih menurut aku. Aku lebih mudah menangkapnya daripada membaca sendiri. Kita cukup dari sini aja. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam berkarya.